Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Belum memasuki pembelajaran hari ini, kita bernyanyi dulu ya. Oke, ada yang ingat lirik? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke? Itu liriknya diganti sama membaca Al-Qur'an. Ada yang bisa? Contohnya gini. Gak ada. Di sini Al-Qur'an, di sana Al-Qur'an, di mana-mana baca Al-Qur'an. Di rumah baca, di kelas baca, di mana-mana baca Al-Qur'an. La 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 la. Oke, satu kali lagi ya. Nyanyinya ya. Oke, 1, 2, 3. Di sini Al-Qur'an, di sana Al-Qur'an, di mana-mana baca Al-Qur'an. Di rumah baca, di kelas baca, di mana-mana baca Al-Qur'an. La 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 Tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Isma, membahas tentang Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup. Seberapa pentingnya sih Al-Qur'an dan hadis itu sebagai pedoman hidup? Gimana Mbak Iftah? Penting? Oke, pasti penting kan ya. Oke, yang di sini membahas tentang pengertian Al-Qur'an. Secara bahasa berasal dari kata ikro yang artinya baca, membaca dan bacaan. Secara istilahnya, wahyu Allah merujuk kepada pesan-pesan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap melalui perantara malaikat Jibril. Pembacaan wahyu ini juga dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah. Next. Yang kedua, membahas tentang pengertian hadis. Secara bahasa, hadis mempunyai beberapa arti baru, artinya dadit yang dekat, artinya qorib, yang berita artinya qorib. Sedangkan hadis secara bahasa adalah segala sikap, perkataan, perbuatan dan ketepatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, apa sih keistimewaan Al-Qur'an itu? Yang pertama, Mbak Firda boleh dibaca. Yang pertama, apakah keistimewaan Al-Qur'an itu? Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat dalam kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Oke, give applause dulu buat Mbak Firda. Oke, yang kedua dibaca oleh Mas Zamil. Yang kedua, keistimewaan Al-Qur'an itu apa? Yang nomor 2. Al-Quran memuat kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa. Oke, give dulu buat Muzamil. Yang ketiga dibaca sama Mariska. Oke, Mbak Mariska silahkan dibaca yang nomor 3.
Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ini membahas tentang Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa yang istimewa. Mudah bagi siapapun yang ingin memahami maupun mengamalkannya. Cara memfungsikannya Al-Quran dan hadis itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali melalui penerapan hukum-hukum syariah Islam secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Penerapan ini berfungsi dalam mengamalkan syariah, yaitu sistem khilafah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi. Oke. Apakah ada yang bertanya? Oh, tidak ada, maka tidak ada yang bertanya. Ibu yang bertanya ya. Oke. Di sini Ibu mempunyai pertanyaan. 4 pertanyaan ya. Siapa terlebih dahulu bisa menjawab pertanyaan ini akan mendapatkan hadiah. Oke, dikasih waktu 10 menit. Siapa yang bisa pertanyaan yang nomor 1? Jelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilahnya. Oke, siapa yang berani maju duluan? Oke, Mbak Ganis. Iya, berdiri ya. Oke. Oke, Mbak Ganis. Tepuk tangan buat Mbak Ganis dong. Oke. Pengertian Al-Quran secara bahasa dari bahasa Arab yaitu kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sudah, Ibu? Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Ganis. Nih ya. Hadiahnya. Oke, selanjutnya nomor 2 siapa? Mikrofonnya, guys. Mikrofonnya. Nomor 3, Bu. Saya, Bu. Mikrofon satunya lagi. Oh, ini. Silakan Mbak Fatima. 2 nama lain Nomor dari 2. Berdiri ya. Kalau tidak berdiri, tidak dikasih hadiah. 2 nama lain dari Al-Quran. Yang pertama Al-Furqan, yang kedua Alkitab. Al-Furqan artinya yang benar dan yang salah. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Fatim. Oke. Selanjutnya siapa yang menjawab nomor 3? Oke, Mbak Iva. Oh, ini mikrofonnya. Oke. Berdiri dulu ya. Kalau pengen hadiah. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan pengertian hadis secara bahasa dan istilah. Secara bahasa lugawi, hadis adalah hadis yang berarti ucapan, perkataan, pembicaraan atau sesuatu yang baru. Sedangkan dalam istilah atau terminologi syariat, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir, sifat fisik maupun sifat akhlak. Dalam ilmu hadis ini sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ini ya hadiahnya.
Oke, sama-sama. Terakhir, siapa yang mau? Oke, yang laki-laki aja. Oke. Oke, laki-laki. Siapa yang setuju maju di depan? Oke. Maju ya. Cuma maju aja. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo. Mas Hasan, ayo. Terakhir. Nomor 4. Sebutkan 3 fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama, fungsi Al-Quran sebagai kitab suci utama. Al-Quran menjadi sumber hukum yang paling utama dalam Islam. Yang kedua, fungsi hadis. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan perincian dari hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Mas Hasan, ini ya hadiahnya ya. Oke. Kesimpulan dari pembahasan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup adalah secara keseluruhan Al-Quran dan hadis membentuk kerangka hukum dan moral bagi umat Islam, keduanya saling melengkapi. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar, sementara hadis menjelaskan penerapannya dalam konteks nyata. Dengan mengamalkan ajaran-ajaran ini, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.